Hai, selamat datang kembali bersama saya Suryo dari Melon Branding Agency. Hari ini kita akan membahas tentang AI atau lebih tepatnya Search Generative Experience atau SGE dan juga Generative Engine Optimization atau GEO. Dengan insight langsung dari para profesional terkemuka, kita akan mengungkap apa arti dari perkembangan ini dan apa efeknya terhadap brand kita di dunia digital. Tentu ini sangat penting karena mengingat apa yang terjadi pada updates di sana juga mempengaruhi untuk bisnis kita di sini. Pertama-tama, mari kita breakdown terlebih dahulu istilah-istilah penting yang sudah kita sebutkan tadi di awal. Yang pertama, ada SGE atau Search Generative Experience. Ini merupakan inovasi dari Google untuk meningkatkan hasil pencarian dengan membuat sebuah rangkuman dan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara langsung yang ditanyakan oleh audiensnya pada SERP. Ini berarti click-through pada website tidak selalu menjadi tujuan akhir, karena hasil dari SGE ini sudah menjadi sebuah rangkuman, satu kesatuan dari beberapa website sesuai dengan query atau keywords yang ditanyakan oleh para pengguna. Di sisi lain, kita memiliki GEO atau Generative Engine Optimization. GEO ini merupakan pengoptimalan konten untuk visibilitas dan juga kinerja yang lebih baik pada search engine yang menggunakan teknologi AI generatif. Contohnya misalkan seperti SGE tadi atau seperti ChatGPT, BART, dan lain sebagainya. Konsep ini membawa SEO ke ranah konten yang dihasilkan oleh AI dengan fokus pada bagaimana konten dapat dioptimalkan untuk generative experience ini. Pada GEO itu tidak ada pemenang yang pasti. Semua bisa menjadi pemenang dan tidak bisa menjadi pemenang yang seutuhnya. Karena pada GEO ini kita berkontestasi dengan kompetitor kita untuk masuk ke dalam sebuah rangkuman AI atau kita juga bisa sebut seperti misalkan masuk ke dalam SGE ataupun masuk ke dalam hasil pencarian dari ChatGPT dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada pemenang yang seutuhnya. GEO ini meningkatkan impression tentunya, tapi belum tentu meningkatkan klik karena jawaban yang ditanyakan oleh user sudah berada pada rangkuman tersebut, sehingga tidak perlu melakukan klik kepada website sumbernya. Nah, kalau pada SERP ini, itu muncul secara berurutan seperti misalkan untuk keyword A di rank 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya, itu muncul berurutan. Tapi kalau pada SGE dan juga GEO ini, dia ngerangkum yang ada di SERP yang terindeks tentunya, dan hasilnya akan ditampilkan pada kolom khusus dan tidak berurutan sesuai dengan rank keyword. Jadi bisa saja kalau misalkan website kita atau brand kita berada pada ranking 10 dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam SGE. Kalau misalkan memiliki konten yang sesuai dengan pertanyaan dari para audiens. Nah, tapi apa sih hubungannya dengan SEO? Oke, mari kita bahas lebih dalam lagi. Beberapa waktu lalu, Gary Illyes menjelaskan tentang generatif AI pada sebuah konferensi di SEO Day. Dia mengungkapkan bahwa meskipun klik pada SERP itu mempengaruhi ranking, namun ini bukan hanya tentang CTR saja, tetapi juga berdasarkan user satisfaction dan juga interaksi para penggunanya di dalam konten kita. Jadi bukan cuma klik pada SERP, tapi juga saat mereka sudah masuk ke dalam website kita, seberapa lama mereka berada di sana, apa interaksi yang terjadi, dan lain sebagainya, itu juga sangat berpengaruh terhadap ranking. Hal ini tentu menekankan perlunya konten yang bermakna dan juga benar-benar menjawab dari pertanyaan para audiens dan penggunanya. Selain itu, ada konsep site authority dan juga penggunaan semantic keywords secara strategis memainkan peran yang sangat penting dalam bagaimana konten diberi ranking dan ditampilkan pada SGE. Jadi hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor kenapa konten kita bisa masuk ke dalam SGE ataupun pada ChatGPT, BART, dan aplikasi generatif AI lainnya. Generatif AI ini bukan hanya tentang menjadi hasil penelusuran yang paling atas pada SERP atau hasil penelusuran. Google bertujuan untuk memahami dan juga memenuhi permintaan dan juga pertanyaan dari para penggunanya dengan cara yang lebih bermakna, sehingga relevansi dan kualitas konten yang disajikan kepada penggunanya menjadi lebih penting dari sebelumnya. So, how do we apply this insight? Oke, mari kita coba lihat contohnya. Bayangkan kita menjadi atau menjalankan sebuah website mengenai sustainable living.
Nah, di dalam SGE dan GEO ini tidak hanya cukup dengan fokus menggunakan kata kunci misal Sustainable Living Tips. Tetapi kita perlu membuat konten yang lebih dalam dari itu, lebih menarik dari itu, dan lebih bervariasi dari itu. Misalnya, seperti bagaimana caranya mengurangi sampah rumah tangga saya, atau bagaimana agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Itu merupakan konten-konten dari sustainable living yang kemungkinan akan membuat kita berada pada SGE. Dengan berfokus kepada konten yang komprehensif, terpercaya, dan juga menarik, dan tentunya menawarkan solusi bagi para penggunanya, ini membuat website kita akan dikenali sebagai website yang terpercaya oleh Google. Dan kita tidak hanya dipercaya oleh Google dan tidak mengoptimasi untuk Google saja, melainkan untuk meningkatkan user satisfaction. So, memanfaatkan SGE dan juga GEO ini tentu akan membuat kita akan berada pada barisan terdepan mengenai dunia SEO terbaru ini. Ini meliputi pembuatan konten yang tidak hanya mempedulikan peringkat atau ranking, melainkan juga mengedepankan kebutuhan para penggunanya yang terus berkembang dalam menggunakan dan juga berinteraksi dengan AI-driven search experience ini. Dan tentu ini membutuhkan riset yang mendalam dengan memahami maksud dan tujuan serta keinginan para penggunanya dan terus mengupdate implementasi SEO kita pada website dan juga brand kita. Dan ingat, lagi-lagi tujuannya adalah untuk memberikan jawaban terbaik dari pertanyaan audiens dan penggunanya. Bukan hanya sekedar menjadi link yang paling atas atau yang pertama kali diklik oleh penggunanya, tetapi juga memberikan manfaat dan solusi terhadap apa yang dibutuhkan oleh para pengguna. Saat kita memasuki era baru dari search engine ini, perpaduan antara SEO dan teknologi AI lainnya seperti SGE dan juga GEO ini menawarkan tantangan dan juga peluang yang sangat luas kepada kita. Dengan berfokus kepada user satisfaction dan juga user experience, kita dapat menyusun strategi yang tidak hanya mempedulikan peringkat yang terus naik, tetapi juga memberikan kepuasan tersendiri dan benar-benar menjadi jawaban terhadap apa yang diinginkan oleh para penggunanya. So, mari kita pergunakan SGE dan juga GEO ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Google dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para penggunanya. Saya Surya Ramdhani, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel kita.